2 teman setiap minggu. Jadi di harian tadi, selain saat teduh, kau sudah mulai berdoa harian untuk siapa yang mau kau ajak. Doa si anu Tuhan. Mau dia, bangun hubungan. Kalau dia di sekolah, bangun hubungan. Jangan bangun hubungan bully lagi, hubungan baik. Gimana kabarmu? Misalnya mau kau ajak koresi. Gimana koresi? Udahlah sanalah kalian orang-orang kudus itu, pasti gitu jawabnya di pertama-tama. Pertama-tama ya. Tapi kita jangan mau terpancing, jangan mau terpedaya, terpancing untuk emosi. Ya, kita mulai doakan. Siapa lagi mau diajak yang lain? Kita doakan. Pas minggu belum dapat, jadi target minggu depan lagi. Itu contohnya. Mengajak 10 teman saya sampai bulan April misalnya, bisa. Ya, jadi buat rencananya apa? Paham sampai di sini? Harian, mingguan, bulanan. Ya, termasuk kolektifnya juga bisa untuk kolektif. Saya biasa persembahan saya 2.000, saya tambahlah 2.500. Enggak apa-apa. Kalau dapat uang gopek. Tapi kalau nggak dapat, bulatkan aja 5.000. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya belum pandai cari uang. Oh, ada caranya. Setiap hari jajan saya kurangi 1.000 atau gopek. Maka terkumpullah dia tiap minggu 5.000. Tercapai. Ada kegiatan harian. Apa kegiatan harian selain saat teduh? Mendoakan teman. Apa itu? Menyisihkan jajan saya kurangi. Saya sangkal diri saya. Biasanya tempura 5 jadi 3. 2 kemana? Untuk tabungan. Gak apa-apa Miss Vero ya? Nah itu dia. Itu rencana harian. Tiap hari 1.000 uang jajan saya sisihkan. Pas nanti kebaktian, baik SMP atau Seletit Ero. Persembahan saya itu 2 kali. SMP 3.500. Pas Youth 3.500 juga. Berarti 7.000. Itu dia. Wah, biasanya kan 4.000, sekarang sudah 7.000. Wah, kenapa? Karena ada perencanaan harian. Paham ya? Yang paham coba angkat tangan. Oh, belum paham ya? Yang belum paham? Yang nggak punya tangan. Jadi kenapa nggak cuci tangan? Yang belum paham. Belum ya? Oke. Jadi Ayu dan Kesia nanti di akhir sesi kita akan buat rencana perjalanan spiritual. Rencana perjalanan spiritualmu, perjalanan rohanimu. Kau buat masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Udah? Apa yang mau kamu capai? Tadi contoh, saya mau menjaga benih firman sampai menjadi kenyataan. Menjadi perbuatan saya. Atau saya mau mengajak 5 teman saya ikut Selected Hero. Wah, sampai bulan Februari 5. Atau saya berencana untuk di keluarga saya paling lama bulan Februari awal sudah ada kebaktian keluarga. Misal begitu kan? Paham ya? Kok itu kau tulis Ayu? Buat sendiri punyamu. Itu kan punya saya. Oh enggak ya. Nah, dari rencana pencapaian, jadi bikin apa yang mau dicapai, berapa lama, seperti apa. Jangan, oh saya mau 3 bulan lagi kemuliaan Tuhan turun. Enggak tercapai-capai itu. Ya, kasih Tuhan memenuhi rumah saya, enggak bisa tercapai. Apa bentuknya? Harus terukur. Apa dia? Oke, kasih Tuhan. Bentuknya seperti apa? Ayah dan ibu saya kompak. Misal begitu, ya nggak apa-apa. Siapa tahu ayah dan ibu itu seperti Tom and Jerry di rumah kalian. Jauh-jauhan, sayang-sayangan, jumpa, gaduh. Pas jadi nggak datang, bapaknya nggak datang kan. Papa di mana? Bapak kok nggak pulang? Pak, udah berapa hari? Gitu datang, gaduh. Gimana? Itu bisa juga begitu ya. Lalu untuk mencapai tadi tujuan tadi, ini juga kesehatan juga ada ya. Kesehatan juga ada ya, menurunkan berat badan saya 5 kilo. Ya bagi yang sudah besar, kalau masih kecil kurus janganlah. Jadi kuncup nanti, bukan kurus lagi, kuncup. Itu nanti perlu konseling ya, berat badan. Kemudian target saya targetkan mulai Januari saya makan karbo hanya 1 kali saja, hanya siang. Pagi dan malam tidak. Bagaimana caranya? Nah, buatlah di bawah. Ya, kan kemarin Pak Petrus sudah bilang, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Jangan spiritual terus, tapi bisul-bisulan. Ya nggak bisa juga.
Ya, korengan, ya kan? Ayo memuji Tuhan, payah dia. Korengan dia. Kata-kata. Sehat-sehat semua ya, itu dibuat. Hari apa harian rencana hariannya? Contoh tadi untuk mengajak teman berarti tiap hari setiap saat teduh kamu mendoakan dia, si Abi, si B, si C. Ya, tulis namanya. Kemudian apa yang kedua rencana harian? Membangun hubungan. Kalau dia teman satu sekolah gampang. Kalau dia lain sekolah, WhatsApp atau kunjungan. Itu rencana hariannya. Bulanannya apa? Ajak dia seletik hero. Belum mau nggak apa-apa, doain lagi. Paham ya? Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk ini semua terwujud, posisi menentukan pencapaiannya. Itu sebabnya kitab Mazmur berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu pencemooh? Orang-orang yang bicara sesuka hatinya seolah-olah Tuhan tidak ada. Tidak ada kendali, tidak ada pemerintahan Tuhan di hatinya. Dia bicara seenak perutnya, dia buat keputusan seenak perutnya. Pokoknya apa mau diucapkannya, diucapkannya. Apa yang mau lakukannya, lakukannya. Itu pencemooh. Jangan kumpul dengan dia. Daud udah lebih tahu daripada kita semua. Ikuti aja. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kau menemukan lintasan jalan ular, kalau kau ikut terus jalan tadi, kau ketemu siapa? Ya ketemu ular lah. Jadi kalau kau ikut jalan orang berdosa, kau akan ketemu dengan bapak dosa. Siapa itu? Bolis. Habislah kau. Terus jangan mendengarkan nasihat apa? Nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Siapa orang jahat itu? 2 Timotius 3, mencintai diri sendiri, cintakan uang, menyombongkan diri, tidak hormat orang tua, tidak memikirkan agama. Tahu gnostik kan? Orang muda sekarang itu ada penyakitnya, ada satu wabah roh jahat namanya gnostik. Mereka percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama. Macam mana caranya? Dia percaya Tuhan, tapi yang namanya ibadah angkat tangan, sibuk kali ngapain mesti angkat tangan? Harus puasa, harus katakan yes amen, harus ada ayat hafalan. Itu semua adalah tanda kutip ritual-ritual yang dilakukan di dalam sebuah gereja agama. Dia nggak mau itu. Saya percaya Tuhan, tapi nggak mau ribet. Ikut retreat, nggak boleh ngantuk. Habis gitu selesai, langsung mau lari keluar. Mau kemana kamu? Ah itu nggak mau dia kayak gitu. Itu dia orang gnostik. Itu pekerjaan roh jahat syaitan. Agak dihaluskannya. Supaya apa? Kita pokoknya menjadi anak-anak muda yang tidak punya iman. Kalau kita tidak punya iman, nggak minggu ini, minggu depan kita akan digulungnya. Karena kita nggak berhasil mengalahkan semua propagandanya. Mulai dari handphone, apalagi fashion, mulai dari apalagi tampilan-tampilan wanita cantik atau pria ganteng pakai kereta lagi macam orang Korea, wajahnya glowing, nggak mampu kita. Kenapa? Nggak punya iman. Hanya iman yang bisa mengalahkan itu semua. Katakan amin. Hanya iman yang mengalahkan semua tipu daya dosa. Semua perangkap-perangkap simbolis. Hanya iman. You berkata sendiri. Hanya iman. Siapa yang kau bilang? Hanya iman yang dapat mengalahkan setan. Ya, berarti posisi menentukan, pertemanan menentukan, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kau buat tiap hari itu menentukan. Ya, kemarin di Natal Youth, Miss Lydia sudah sampaikan, Tuhan sudah memilihmu. Kamu memilih apa atas pilihan Tuhan itu? Tuhan memilihmu sarbaman. Konsentrasi ya. Berapa ini? Ini? 6. Ya. Tuhan memilih Musa Barman. Katakan amin. Lalu apa pilihanmu atas pilihan Tuhan tadi? Itu keputusanmu. Tuhan tidak bisa pengaruhi. Kau yang pengaruhi. Itu sebabnya bagaimana kau membuat keputusan itu tergantung trigger, pengaruh kuat di mata, telinga,
apalagi lidah, itu semua mempengaruhi. Apa yang kau cicipi tiap hari akan mempengaruhi keputusanmu. Itu ingat. Kalau habis-habismu waktumu kau habiskan dengan nonton sinetron atau drakor, budak balik kau nangis. Putus orang itu. Maka keputusanmu akan cari cowok kayak orang Korea. Enggak pun dapat orang Korea, Korea pun jadi. Kenapa? Karena itu yang men-trigger tadi namanya apa, yang merangsang dia, stimulus apa namanya itu, Miss Lydia, trigger kan, memicu, rangsangan, termasuk makanan. Makanya saya selalu larang, jangan makan cekek, dicekek kok nanti saya bilang, karena itu merusak ginjal. Minum, saya bilang tadi apa? Maaf ya, gitu. Itu dia. Kan saya sudah pernah bagikan, kopi pernah waktu baru mulai kopi-kopi dulu, dia seperti mengontrol saya. Langsung saya bilang, 3 hari stop minum kopi. Memang Pak SS yang daging ini minta minum kopi, kan nggak dosa. Diam kau, saya bilang. Lalu besok lagi, sedikit aja, diam saya bilang 3 hari. Sampai 3 hari dia menyerah tulang. Jadi kopi tidak bisa mengontrol saya. Itu begitu caranya, nak. Jadi apa yang kau konsumsi tiap hari, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Apa gangguan hidup? Pingin diakui. Ya, habis sisiran belah tengah kurang dianggap, samping kanan. Kurang juga dianggap, samping pakai pita. Kurang dianggap juga pakai pita, lalu jalan sedikit agak diganti. Kenapa biasa aja gini, kenapa mesti begini? Yang cewek kan buka-buka baju dia bikinnya six pack. Garuk dia, di sininya gatal, tapi dia harus angkat. Dia kira wanita itu tertarik menurut pikiran dia. Kenapa? Itu yang dia dapat, itu yang dia konsumsi dari dunia ini. Padahal wanita-wanita di selected arrow, ya, mereka hanya simpati kepada pria yang spiritual. Ya, tak laku kalian kalau kalian kedagingan, tak laku. Demikian sebaliknya, pria-pria selected arrow. Teruskan, Nes. Jadi hati-hati, nak. Jangan suka-sukamu. Lagi waktu kosong mau nonton apa kau? Kau buka laptop mau lihat apa kau? Ada handphone mau lakukan apa kau? Ya, tadi malam tengah malam. Itulah mentor. Waktu saya lihat itu, masih gininya orang ini. Tapi itu kita baca flipchartnya, saya mau seperti Yesus, saya mau mencintai Bapa, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi songdir. Ada nggak? Enggak ada ya gitu ya. Tapi itulah dia kesaksiannya. Curut-curut itu. Ada tidak mau di kamar saya supaya bebas pakai handphone. Ya udah jam segini tengah malam. Ini kan kuntilanak yang gentayangan sama gundurwo. Kok mereka kerjasama dengan itu? Cobalah, apalah pentingnya harus tengah malam kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Enggak mungkin Upin Ipin. Kalau Upin Ipin mau kau tonton, pasti kau tonton di pajak sore rame-rame. Kenapa mesti senyap-senyap? Itu kan yang biasa kamu lakukan di rumah. Kalau kau tidak putuskan itu, nak, kau yang putuskan. Jangan minta Tuhan, tolong aku angkat dosa ini. Enak aja kau yang buat dosa, aku yang angkat. Kau putuskan. Dan Tuhan kasih alat, pekerjaan roh dan firman, mampu membebaskan kita. Percaya, nak. Kalau enggak, percayalah. Harus putuskan itu. No. Ya, kemarin kami di Madia, saya tantang untuk mereka melakukan puasa. Artinya mereka topiknya tentang penyangkalan diri. Bisa. Gak susah bilang, gak saya suruh mereka puasa. Nanti kejang-kejang pula step kan. Puasa pakai handphone. 6 orang mau melakukan puasa pakai handphone 24 jam. Waktu saya tanya mereka berhasil. 24 jam mereka 6 orang anak selected Eromadia
berhasil puasa. Jadi mereka mengerti, oh iya penyangkalan diri itu begitu ya. Harusnya di Selected Arrow remaja jangan kan 24 jam. Tak punya handphone pun gak apa-apa. Tapi punya iPhone. Itu contohnya nak. Kamu harus latih dari sekarang untuk mulai ada pemerintahan turun sangkal. Kan itu menentukan. Itu yang merangsang men-trigger keputusan-keputusanmu. Itu dia ya. Makanya tempatmu, pergaulanmu, keseharianmu yang akan menentukan apakah benih itu akan hidup atau mati. Nah hari ini kita akan belajar tempat seperti apa yang harus saya masuki. Dan judulnya adalah panggilan menjadi anak dalam rumah. Sekalian baca. Panggilan menjadi anak di dalam rumah rohani. Saya bacakan? Bagus. Bisa kalian bacakan? Itulah topiknya. Nah, topik hari ini tentang panggilan menjadi anak dalam rumah. Sebelum saya lanjut, maukah kalian memenuhi panggilan ini? Yang mau coba angkat tangan. Turunkan tangannya. Yang tidak mau, yang nggak punya tangan, ada yang nggak angkat tangan. Ya, kalian angkat tangan ya. Kalian belum tahu. Hal pertama untuk masuk dalam rumah adalah sunat. Disunat kedagingannya, bukan sunat yang macam orang itu Janes, nggak usah ya, ketakutan. Sunat keinginan daging. Contoh pertama, hari Minggu nggak bisa kemana-mana, harus Selected Arrow yang utama. Itu salah satu sunat. Sunat hati. Apalagi menjadi anak dalam rumah, hidup dalam kesehatan. Es cekek, no way. Walaupun ditawari air limu mengencas. No, kenapa? Itu pertama. Nggak ada orang disunat. Haleluya. Nggak ada, yang ada. Saya akan lanjut, saya tanya lagi. Masih mau memenuhi panggilan menjadi anak dalam rumah? Saya mau angkat tangan. Mau mereka ini, mau mereka. Mereka belum tahu bagaimana disunat. Belum tahu. Maria, ingat cerita Maria, dia tuangkan minyak narwastu seharga 200 dinar. Itu sama dengan upah setahun UMR. Berapa sekarang UMR kita, Bang? Setahun berapa itu? Nah, kali ya segitu banyaknya. Ya, kenapa ada wanita yang menabung itu? Bukan karena Yesus akan datang, bukan. Bukan karena Yesus akan datang ke rumah Simon si kusta. Tahu cerita itu kan? Nanti kalau nggak tahu tanya mentornya. Tetapi ada dalam budaya orang Israel, setiap wanita yang akan menikah, kapan dia menikah? Dia menabung untuk beli beli minyak narwastu tadi. Itulah tabungan dia dan harganya itu 200 dinar, gaji UMR 1 tahun. Jadi waktu itu dia menikah nanti, pada pernikahannya itu dipecahkan. Nah, kapan dipecahkan di mana? Itu rahasia orang dewasa. Sudah? Jadi si Maria itu nabung itu. Udah terkumpul. Nantilah pernikahan itu. Gitu katanya Pak John. Nanti dia pecahkan, dia berikan untuk Tuhan. Siapa wanita yang gak suka menikah? Dia yang tidak ingin menikah. Dan dia sudah tabung dengan susah payah. 200 dinar itu berat. Tapi ketika dia tahu Yesus datang, oh my God, aku persembahkan rencana hidupku untuk melayani Sang Raja. Iya, saya sampaikan ini saudaraku, saya ini merinding sekali. Aduh, saya bilang, Tuhan, kalaulah saya punya hati seperti itu untuk Tuhan, kenapa? Berikan kepada aku seperti itu. Itu artinya minyak nawar 1 botol. Itu budaya di sana.
Jadi kok Miss Pero yang menikah dengan ya impian hatinya, ya Dramendra Situmorang. Jadi ketika dia umurnya sekian, dia sudah punya target. Umur berapa itu? Dia paling tidak 17-18 dia sudah merencanakan itu. Dia tabunglah minyak rawastu tadi. Uangnya bukan minyak tetes-tetes. Itu pajak apalah setia budi. Uang terpungut pula. Pas ada pernikahannya dia beli itu. Lalu dia akan dipecahkan, dicurahkan pada masa pernikahannya. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Menjadi raja sehari, tapi itu diurungkannya, bahkan dibatalkannya, dan dia jadikan kepada siapa yang patut memperaja minyak ini, Yesus. Kerinduan dia raja sehari, pupus. Apa lagu itu pupus? Pupus sudah, ya nggak ada. Dia persembahkan dan bukan kemana-mana, ke kaki Dios. Bicara apa? Aku menjadi satu mengikuti sang raja. Itulah minyak rawastu. Cemana cah? Ya sekarang gue usah minyak rawastu. Apa? Ketika kau menikah apa yang kau siapkan? Itu budaya orang Israel. Setiap wanita ketika dia sudah beranjak dewasa, dia akan tabung uang untuk beli minyak rawastu. Dan dipecahkan pada waktu pernikahannya ketika dia menjadi raja sehari. Tapi Maria, gak ada yang lebih berharga di dunia ini. Pernikahan ke apapun, tawaran kerja apapun, selain mempersembahkan minyak rawastu yang saya tabung bertahun-tahun, pas kepada raja. Wah, itu kegiatan dalam rumah, Nes. Gimana? Lanjut kami ikut. Yuk, lanjut katanya. Tepuk tangan tuh Janes. Kamu gak usah takut. Saya tidak suruh kamu pindah dari gereja G, enggak suruh. Atau dari gereja G, gak usah. Ya, dihilangkan. Saya bukan bicara gereja. Pergi kalian nak ke rumah PPA kita. Cari dulu papan pelang gereja kita. Ada yang pernah dapat? Enggak ada kan? Dibikin namanya gereja, ada gimbal gitu. Oh ada ya? Saya nggak pernah lihat itu. Karena saya nggak peduli dengan itu. Ya, itu hanya urusan untuk pemerintah. Kenapa kita nggak terlalu tonjolkan? Pakai batu besar, ada lampu merah, lampu putih, hijau segala macam. Ada gambar Abraham, ada gambar Yesus yang sudah disalibkan. Lalu tulis GPK, mantap kali nama gerejanya. Nggak ada. Atau ini, di mana kalian temukan di lingkungan PPA salib? Tanda bahwa itu sekolah Kristen. Nah, berarti kan Nes, kita nggak terlalu tonjolkan. Silakan kau lanjut dengan gereja apa namanya? G apapun itu. Tapi ikut, sebab dari awal Tuhan nggak ciptakan gereja, tapi keluarga. Adam dan Hawa. Meskipun terjadi pembunuhan terbesar sepanjang sejarah dunia, 1/4 manusia musnah pada waktu itu. Adam, Hawa, Kain, Abel. Abel mati kan 1/4. Ya, ajar kalian matematika nih, enggak ketawa orang ini Pak John, enggak ngerti 1/4 berapa. Ya, udah, kita lanjut. Nah, kita akan mulai dari kisah induk ayam. Video pertama tadi yang kena hujan, lihat videonya. Nanti kita buat apa ya, ujian ya. Ini dia. Ujian induk ayam. Nggak bisa ditampilkan. Ada yang begini dia, yang hitam. Kawan-kawan saya induk ayam 3 itu gue bikin tadi semalam. Ini dia. Ini di posisi hujan. Ada tetangga saya yang moto yang mau videokan. Kan hujan kan? Ini apa yang di bawah sini? Anaknya kena hujan. Kena. Yang kena hujan siapa?
Terus, coba ulangi lagi. Yo. Oke, ini masih biasa. Melawan 3 predator. 3 ekor predator. Induk ayam. Habis ini kita makan ayam kampung ya. Lihat. Oh. Wow. Anaknya di bawah itu, ini di bawah. Halo guys, kembali lagi Mana bersama Hewan Viral. Kamu Ya, pasti udah sering mendengar ini pepatah yang udah kasih dipotong. ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Tentu gak sih ya udah bahasa satu ini? Nggak ada dipotong siapa kemarin si Randi. Ya ini kalau ditonton sore lah baru siap. Lihat. Nomor 9, ayam versus 3 ular kobra. Anaknya itu di bawah itunya, anak bersih kecil-kecil, Sebuah anak ayam itu induknya. biasa diserbu oleh 3 ular kobra sekaligus. Wah, ini akan jadi pertarungan yang sengit nih. Si ular merayap semakin mendekati induk ayam. Induk ayam makin kokoh menjaga anaknya hingga berani induk ayam melawan. Oh itu anaknya, mematuk ular dan dilindunginya kan, berlari. 1 ekor nggak dapat. Gerakan induk Ajarnya ayam semua. membuat anak-anaknya terpecah. Mana kalian? Udah. Nggak berhasil kan? 3 ekor. Itu induk ayam. Yang berikutnya. Iyalah, bermakan ayam kita. Ini induk ayam yang mencari anaknya. Dipanggilnya anaknya. Mari supaya kumpul dengan dia, kau akan aman dengan aku. Jangan kemana-mana, kumpul dengan aku. Dan ada dalam naungan sayapku. Itu tempatmu untuk bisa bertumbuh dengan baik. Ada bersamaku. Nah, ini dia. Panggilin namanya. Polta. Tiur. Dia. Jumaran. Lexmi. Tengok, naik di atas pokok. Di mana nih semua mereka ya? Naik ke atas pokok udah teriak nggak ada juga. Oh, kurasa ke sana. Gumarang, ini mana kau? Sini nak, sini. Mari kumpul dengan aku. Di sini tempat lu paling aman, nyaman, terlindungi bersama-sama dengan emak lo nak. Polta, naik lagi dia. Oh, di sini coba ya. Mana dia? Lesmi. Polta. Di mana kalian nak? Cari dia terus. Ini yang syuting videonya bayar mahal, ayamnya nggak dibayar apa-apa. Nah, tengok cari dia. Polta, Lesbi, di mana? Oh dapat dia, di sini kau nak. Mana abangmu adekmu? Mak tunggu mak, mak tunggu mak, nggak bisa. Mak tunggu mak. Wah ditanglang, nggak bisa kau manjat nak. Makanya kuat kau makan. Biar bisa kau manjat, ayo manjat. Gini caranya, lihat. Up, lagi, terus semangat. Lagi. Aduh, ya datang lagi dia. Lihat, ketika jatuh induknya datang. Polta, Lesmi, Bungaran, di mana kau? Oh itu mereka itu, nampak kan? Oh di sini mak. Dari mananya kalian nak? Jangan kemana-mana, kau harus ada dalam naunganku bersamaku. Kemana mak pergi? Kau ke situ nak. Itu mereka udah sama-sama lagi. Ini pohon jeruk, pohon pisang ya, itu dia. Itu mereka bersama-sama. Lukas 13 ayat 34. Lukas 13:34. Dapat? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu. Petok berkali-kali.
Polta, ya kan? Panggil semua. Hizkia, Joshua. Ada panggilan selalu lewat komsel, lewat kebaktian. Ada berkali-kali. Untuk apa? Aku rindu, kata Tuhan yang pertama. Dia merindukan untuk kita bersama dengan dia. Jadi kenapa kita merasa tidak layak? Kenapa kau merasa tertuduh? Kenapa kau dengarkan bully teman-teman? Habis ini kau dengarkan bully nanti dari teman-temanmu. Yalah, kalian orang kudus itu katanya, karena dia nggak ikut. Jangan kau terpancing. Pak Petrus semalam bilang, di depan pintu iblis sudah menunggu. Dia mau gugurkan benih tadi. Banyak dia bilang sama kau, apa? Kiel. Kau bilang ikut retreat, gininya kau. Ada aja nanti. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Berarti ada sebuah kawanan, ada kumpulan. Bukan dengan orang para pencemooh, pembuat dosa. Bukan itu kumpulan kita. Ya, mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi tidak mau kan? Saya ingin bebas. Saya ingin bebas. Lakukan apa yang saya mau. Enggak itu pola Alkitab. Kamu yang sudah lahir baru harus memiliki keluarga yang lahir baru juga. Keluarga rohani. Karena kelahiran baru kita kan tidak seperti pemikiran Nikodemus. Lahir secara daging, masuk lagi ke rahim. Bukan itu. Lahir oleh firman. Maka kamu harus punya orang tua dan saudara spiritual. Menjadi satu kawanan. Kita buka kitab Yohanes 10 ayat 16. Orang tua saya, keluarga saya secara daging itu orang tua keluarga spiritual. Bukan. Bukan itu kawanan saya. Ini para miss semua. Miss, ya Papa Richard dan semua. Itu kawanan saya, itu keluarga saya. Harus begitu. Kalau enggak, benih akan gugur dan kita enggak sampai kepada tujuan. Itu ingat nak. Bukan ecek-ecek ini, bukan pura-pura. Ya, tinggalkan dulu nama gerejamu. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ada domba lain, masih di luar rumah Papa Richard tadi. Masih ada banyak di luar. Mereka belum satu kawanan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari rumah ini, yang belum terikat dalam rumah ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suara pengajaran-pengajaran Papa Richard, baik melalui para mentor, ya, melalui Sir, Miss dan semuanya. Mereka akan dengarkan juga. Yang kami khotbahkan, yang Pak Peter khotbahkan, Pak John dan yang lain khotbahkan, sampaikan, instruksikan, itu adalah suara sang gembala. Bapak Gembala. Walaupun kami panggilnya bukan Pak Gembala, tapi Papa dan Mam. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Harus mendengarkan pengajaran tadi. Menerimanya. Kalau nggak terima, dituntun pun, dikasih pun hadiah. Ayo datang ke Celtic Arrow, bergabung dengan youth camp. Ada emas, datang dia. Besok cabut lagi dia lari. Kenapa? Dia tidak memberi diri untuk mendengar dan tidak menerima pengajaran firman. Ya, sampai bengkok pun Pak John mengajak Glenn nggak akan bisa. Kenapa? Kamu tidak terima pengajarannya. Kenapa nggak terima? Kamu menolak duluan. Atau kamu sengaja tidak memberi perhatian. Melamun, tahu melamun? Masak. Ya, pokok manggaku sudah melamun. Buah manggaku sudah melamun. Bahasa Batak itu ya, malamun. Melamun itu dia ngelangsa. Memang dilihatnya saya, tapi entah kemana pikirannya, kosong pandangannya. Kayak gitulah masuk setan sama orang kayak gitu. Berarti dengan sengaja itu jenis hati pinggir jalan, nggak ngerti firman. Ya nggak ngerti firman. Karena itu jangan pernah begitu. Attitude sikap hati kita pada pemberitaan firman harus serius. Kenapa? Ini berharga. Semalam saya pakai kesaksian itu. Joshua berharga katanya. Ya kan Jos? Kamu yang bilang itu kan? Pengajaran firman itu berharga. Bagus, puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau itu berharga, tunjukkan. Dengan gestur, tampilan tubuh. Ya, 4 kali. Mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan.
menjadi adik-adiknya Pak John, menjadi adik-adiknya Miss Maria, menjadi anak-anaknya Miss SP. Satu keluarga kita. Ya, kompak di tengah orang Jawa itu kita. Jadi satu kawanan, tapi dimulai dengan apa? Mendengarkan pengajaran. Ada selected arrow, ada komsel, ada pemuritan, ada retreat, apa lagi? Ada kebaktian di hari Jumat untuk sekolah kenanga. Yang tidak sekolah kenanga, undang Pak John supaya dikenangakan sekolah di mana kau berada. Gitu. Undang dia. Kenapa? Kalau enggak demikian, ingat 3 ekor ular kobra siap mencatok. Apa dicatoknya? Muncung dicatoknya. Bengkak, udah bengkak ini berbaling-baling, salah ngomong lah kau. Itu handphonemu bodoh. Itu dia ngomongnya. Itu contoh orang yang mulutnya dipatok ular kobra. Gak bisa gini. Itu handphonemu, kau cari-cari ya? Kan, itu bodoh. Saya mendengarnya kan. Kapan ada bahasa yang lain yang lebih paten gitu. Pugis naga. Jadi contohnya, ingat, ada hujan, badai, tapi ada gembala yang terus membackup kita. Kenapa? Dari sejak dulu Tuhan selalu bekerja melalui orang lain. Ada pribadi yang angkat untuk menjalankan pemerintahannya, melepaskan kasihnya, mengajarkan firman-Nya. Ada orang dia angkat. Tuhan gak datang langsung, ya, datang langsung dia turun. Umatku sekalian, akulah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Sembahlah aku. Bagus, aku naik lagi. Arahnya kayak gitu. Dia selalu pakai orang. Contoh orang yang dipakai Tuhan siapa yang kalian tahu? Musa. 10 hukum Taurat kan? Kenapa gak Tuhan kirimkan aja tiap orang di copy paste? Berapa orang kalian semua? 2 juta di kopinya. Kirim satu orang. Nah, kalian baca itu ya. Kamis depan kita jumpa. Tidak, dia panggil Musa. Dia bicara kepada Musa, dia sampaikan isi hatinya dan Musa bisa nangkap isi hati Tuhan. Lalu dia sampaikan kepada para jemaat. Itu sebabnya dalam zaman dulu nak, ada satu imam besar ya yang bertugas sekali setahun. Nah, tugasnya adalah prophetic direction, perkataan profetik untuk setahun ini. Jadi waktu dia imam besar ini, waktunya ibadah imam besar masuk ke dalam sekali setahun, nggak tahu tanggal berapa, dia masuk. Dan yang bertugas imam besar ke sana itu diundi, bukan di roster, nggak ada yang berani. Ya, karena ada dosa saja sedikit, kelalaian sedikit, salah prosedurnya untuk masuk, mati. Jadi itu takut orang ke situ, diundi. Wah, nggak tahu entah disut ya. Nggak tahu, pokoknya nggak ditentukan. Dia masuk. Nah, waktu dia masuk, maka seluruh kaum keluarga Israel berdiri, tiap kaum keluarga diwakili oleh orang tuanya, ayahnya, di pintu kemahnya menunggu. Nunggu mereka. Karena imam besar lagi masuk. Kalau imam besarnya masuk hari Senin, keluar hari Kamis, itu yang jadi masalah. Maka disebut tadi sulangnya istrinya, belum datang keluar imam besar, belum mah, situ aja kalian, nunggu mereka terus. Yang mulai nyamuk, tapi mereka tetap tunggu. Begitu imam besar keluar, udah dari kemah suci, maka seluruh keluarga, kepala keluarga dan kaumnya akan sujud berlutut. Gini mereka, ke tanah. Baru imam besar keluar. Firman Tuhan hari ini, perkataan Tuhan. Kita akan melaksanakan camp kedua para peserta yang sekarang ditambah yang berikutnya ke Samosir. Gak semangat Anies Pak John. Iya. Betul kamu gak ikut? Suka kamu ya kayaknya. Tepuk tangan lah, kalian dua belum tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Maka waktu mereka dengar itu, mereka berkata, amin, amin. Ada kata-katanya lagi, kalimatnya. Ya, bukan amin, amin. Apa ada sambungannya? Saya lupa waktu itu pengajarannya. Gitu mereka. Lihatlah, kepala keluarga, kepala kaum duduk di pintu kemah mereka. Kan mereka tinggal berdasarkan kemahnya kan. Siregar di sini, Nenggolan di sana,
Rumah Ombar di situ, jadi kepala kaumnya ada di situ. Ya, Simanjuntak jangan lupa. Begitu imam besar keluar, mereka sujud. Disampaikanlah, mereka berguru. Amin, amin, kami akan melakukan firman Tuhan dengan setia. Selesai. Coba. Mereka ada satu kawanan. Nah, Tuhan selalu pakai orang. Dan sampai sekarang pola itu tidak dibatalkan. Ada orang yang Tuhan angkat. Lalu apa urusannya dengan tadi? Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Iya. Yerusalem, Yerusalem. Itu bicara apa? Bicara tempat, betul kan? Itu daerah kan Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 5. Kenapa Yerusalem? Kenapa enggak Jericho atau Bali? Kenapa? Ternyata itu adalah sudah keputusan Tuhan. 2 Tawarik 6. Ayat 5. Lihat aja sana nak. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Mesir gambaran dosa. Belum lahir baru. Belum ya. Belum terima firman. Belum dibaharui. Belum dilahirkan kembali. Masih hidup dalam belenggu dosa. Masih dikuasai dosa. Dikontrol oleh dosa. Dibelenggu oleh dosa. Itu gambaran Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir. Berarti mereka keluar dari belenggu dosa. Paham ya? Itu apa arti cerita itu? Sejak aku membawa umatku keluar dari belenggu dosa, ya, bertobat, terima Yesus, deklarasi bahwa dia sudah menerima firman. Kemudian apa? Tidak ada kota, belum ada kota. Yerusalem kah, Nazaret kah, Yehuda kah? Belum ada kota. Yang kupilih ada tempat, lokasi yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan apa? Rumah, keluarga, bukan gereja. WKWK. Ngerti sampai sini? Marcel, kamu ngerti Marcel? Enggak ya? Nanti tolong dibantu. Ya. Kan enggak susah saya mengertinya kan? Kan saya menerangkannya lambat kan? Ya Prisil. Kamu ngerti? Ngerti sebagian, enggak apa-apa, udah bagus tuh ya. Kan tadi katanya gitu, Yerusalem, Yerusalem, aku ingin mengumpulkan kamu seperti induk ayam. Ada induknya dan ada wadahnya. Ada naungannya. Rumah, ada tempatnya. Di mana? Kenanga. Ada tempatnya, nggak bisa saya mau di mana tempatnya ya? Itu. Tidak ada kota. Ya, yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana. Tempat belum dipilih. Berarti Tuhan akan memilih tempat. Di sana sebagai apa? Tempat kediamanku. Maka dia disebut rumah rohani karena Tuhan ada di situ, bukan karena di situ ada kebaktian, bukan karena di situ baca Alkitab, bukan karena di situ ada kolekte, bukan, tapi oleh karena Tuhan ada di rumah itu. Dan manifestasi Tuhan dinyatakan melalui orang yang dia pilih. Kalau dulu Musa, imam besar, sekarang siapa? Di rumah Romahadi Kenanga. Bapak Gembala tadi. Bapak Richard dan Mamrut. Itu pola Alkitab nak. Gue sudah bingung. Hah? Tempat kediamanku dan tidak ada orang. Ini orang ini pribadi apa maksudnya ini? Person, betul kan? Tidak ada orang yang kupilih, belum ada orang yang kupilih untuk menjadi apa? Menjadi raja. Bicara apa? Bicara orang yang akan memerintah di kota yang dia pilih, di rumah yang dia pilih. Rumah yang Tuhan bangun, dia angkat satu pribadi sebagai pribadi yang akan memerintah. Mewakili Tuhan. Makanya Papa Richard tinggal bilang,
John, hubungi anak ini. Li, buat ini. Mana mereka menjawab, siapa? Semalam kita usulkan, Pak, anak-anak udah capek, istirahatlah. Gak usah, lanjut saja. Masuk sisi Pak Victor. Udah siapkan, selesai ini. Sekarang kita akan siapkan Pak SS, bagikan kesehatan. Kenapa? Dia adalah pribadi bagi kami yang memerintah mewakili Tuhan. Itu pola Alkitab, nak. Jadi kalau kita membuat sesuatu, membangun sesuatu, harus ada polanya. Kalau pola nggak ada, nggak bisa. Saya membuat baju. Kau buat. Jadi selimut. Karena nggak bisa disambung-sambung. Ah, udah bisa lah itu. Ya udahlah. Jadi baju India, sari, seret. Karena nggak tahu sambungannya kan, tinggal lilit aja dia, nggak ada polanya. Ah, ini ada polanya. Tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umat Israel. Ayat 6. Ada tempat yang ini. Aku memilih Yerusalem. Makanya Yerusalem. Kita anak-anakku sekalian, waktu kalian ikut di PPA itu ada doa, ada komitmen, ada kesepakatan dengan orang tuamu. Tujuannya apa? Bukan sekedar menerima bantuan PPA, tetapi bagaimana kerajaan Allah bisa terbangun dalam hidupmu. Kau menjadi anak-anak kerajaan. Itu tujuannya. Jadi Papa Richard itu, ya kan? Kenanga, hai kenanga. Apalagi Medan, hai Medan. Yud, hai Yud. Datanglah, datang ke tempat di mana ada Tuhan diberitakan. Ini dibuat, Komsel dibuat, itu tujuannya supaya anak-anakku bergabung jadi satu kawanan dan menerima pemerintahan Tuhan dalam hidupmu. Seperti kami sudah alami dan terima. Karena pemerintahan Tuhanlah dan karena kawananlah kami boleh terus kuat dan makin kuat dan makin kuat. Dan Papa Richard mau bukan hanya kami, bertambah terus jumlah orang yang kuat. Orang yang memanifestasikan kerajaan Allah. Orang-orang yang beritakan Injil. Orang-orang yang mempermalukan iblis bertambah dari jumlah bilangan kami ini. Yaitu siapa? Kalian. Siapa? 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 Kemudian aku memilih Yerusalem. Ada tempat. Sebagai tempat kediamanku. Bukan itu satu-satunya, ada banyak tempat. Ya. Bukan berarti cuma dikenang aja Pak. Karena pernah ada SMP gitu Pak John. Memang harus dikenang Pak ibadah. Kalau kata harus ya nggak ada harus. Nah, tapi kan kita punya hubungan. Kita punya hubungan, tapi kamu ke sana. Ya mundur aja dari hubungan tadi, batalkan. Kan nggak mungkin kita ngomong gitu kan. Tapi itulah kepolosan mereka. Tapi nggak berotak. Nah itu dia. Kita lanjut ya. Aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediamanku. Jadi ada tempat. Jadi Tuhan tadi datang ke kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi ada tempat untuk Tuhan memanifestasikan seluruh keberadaan sorga. Enggak semua tempat nak. Ada tempat yang dia pilih. Itu yang kita sebut rumah rohani. Apa tempat yang Tuhan pilih tempat dia kediaman dia? Rumah rohani, bukan gedung gereja, bukan gedung kebaktian, belum tentu. Adakah Allah di situ? Rumah rohani. Ya. Kediamanku dan memilih siapa itu? Daud, Tuhan, malaikat, suruh-suruhan, manusia. Ya, bahkan sejarah menuliskan bahwa Daud itu adalah anak haram, lahir di luar pernikahan resmi. Makanya dia dititip ke padang rumput. Pura-pura disuruh jaga 2 ekor, 2-3 ekor aja domba. Sana kau. Karena itu dia merupakan aib keluarga. Tapi jadi raja loh. Bukan jadi raja. Salah satu pribadi yang dikenan Tuhan, yang cocok dengan hatinya adalah Daud. Aku memilih Daud yang tahu isi hati juga. Ya, lihat ini. Dan memilih Daud untuk apa? Asima, jangan pulang kampung. Asima, kunjungi siapa? Asima, buat laporan ini. Asima, datang ke apa? Kerjakan ini. Apa jawabmu? Ready. Kenapa? Ada orang yang berkuasa. Itu polanya nak.
Jadi nggak bisa di gereja itu. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, dicintai Tuhan, yes, yes, yes. Ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tolonglah datang on time, ya, supaya acara kita nggak terlambat. Tolong ya Bapak Ibu. Mana ada kayak gitu orang berkuasa. Ya Pak Richard, datang disuruh. Kak, yang bikin apanya Kak? Ininya. Mana Kak Lydia? Ya, Kak Lydia, baik saudara-saudara teman-teman sekalian, gini-gini, datang Papa. Kak, buat Kak flip chart yang ini Kak. Siap Pak, mari flip chartnya buat tempel. Mana dia musuh-musuh? Kenapa? Karena dia orang yang berkuasa. Dan itu pola Tuhan. Ngapain kita protes? Kalau mau protes nggak mau terima, keluar kau dari sini. Gitu aja. Apa kau ribut-ribut recot di situ? Cari gereja yang pendetanya wangi, tinggi, ganteng, baik kali. Bapak Ibu sekalian, kita ibadah hari Minggu ya. Memang gak biasa kita biar jam segitu. Tapi tolong datang ya, please deh datang ya. Kami rencana dengan Pak Victor habis retreat ini mau ke Bali kami. Main pelosotan, main ayunan, naik kuda. Udah? Gak usah kami aja. Itu rencana kami. Undangan Pak Bobi kami tolak. Ini sekarang kami waktunya quality time, family time. Bali. Kalau sempat langsung ke Phuket. Phuket Harimau. Sudah. Pak Richard datang. Pakai baju orange semalam kan? Pakai baju orange, pakai topi. Makan dia. Sini Bang, makan. Makan bawa panggang ini makan. Habis makan. Kita lanjut camp ya, tanggal 5, 6, 7, 8 bulan Januari. Kemana Pak? Ke Samosir. Amin. Kenapa Pak Victor amin, saya amin? Mana ayatnya? Iya. Kalau kalian lihat kata berkuasa, cek bahasa aslinya, kata Tuhan berkuasa enggak? Kata kuasa itu sama dengan itu. Jadi Tuhan bukan Tuhan berkuasa, lalu Papa Richard berkuase. Enggak, kuasa juga sama maksudnya. Berotoritas, berwewenang. Nah, kemana? Masih mau lanjut? Masuk dalam rumah roh. Yang mau lanjut, coba. Kau enggak ya Nes? Enggak apa-apa, kamu tetap di gereja yang tadi. Bukan itu masalah. Tapi bagaimana kau hidup dalam satu kawanan? Si Sabarman, Basarman. Apa kesaksian dia? Sebelum saya datang kemari, saya tidak sampai di sini. Ya iyalah. Sebelum saya datang kemari, saya belum punya teman. Teman saya sikit. Bapak, mama, kakak. Sikit. Dia itu ekspresinya pas-pasan. Nah, tapi ketika saya di sini, saya punya teman. Tingkatkan Basarman. Sabarman. Iya, gak cili dia itu. Sabarman. Tingkatkan menjadi apa? Saya menjadi satu kawanan dengan Pak John, dengan Miss Nova. Siapa mau Missmu? Missmu siapa? Israel. Iya. Misri. Tadi kamu di sini Israel ya, Misri menjadi satu kawanan, satu keluarga dengan dia, keluarga rohani. Tapi ingat, kamu harus disunat. Gak bisa lagi suka-suka hati main game Sabarman. Gak bisa lagi makan suka hati Sabarman. Gak bisa lagi suka hati mau kemana-mana Sabarman. Biarkan Misri yang atur. Mau? Ya gampang, tapi tengok nanti. Itu polanya. Kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediamanku. Ada tempat. Kenanga
Tuhan ada di sana. Saya bersaksi Tuhan ada di situ. Saya mengakui Tuhan ada di situ. Karena kehadiran Tuhan, perkataan Tuhan, manifestasi Tuhan, pertolongan Tuhan saya dapatkan di situ, di tempat itu. Kemudian ada pribadi yang memerintah atas diri saya. Itu sebabnya rencana camp kita yang kedua di Samosir kita mau atur. Ya, sebab Miss SP udah pesan 1 ekor babi. Mau pesta dia, ya pesta KKR di Bali G. Saya sudah pesan kerbau. Ya, Pak John gajah. Supaya apa? Instruksi sang penguasa 5, 6, 7 itu bisa dilaksanakan. Jadi kami harus sesuaikan, bukan Papa yang menyesuaikan ke kami. Cuman ya bisa nggak kita ya retreat ya? Saya nggak bisa Pak. Ya udah batal lah. Mana ada cerita? 5 langsung coba tanggal 6, 7, 8, 5, 7 sampai berapa tadi tanggalnya? 5, 6, 7. Ah udah. Tanpa disuruh rapat kan, kami dengan Pak Peter sudah rapat. Bagaimana dengan Kak Nora juga atau Miss Nora, kami sudah rapat. Cemana melakukan ini semua. Pak Peter di sana, jangan-jangan pun sudah makan pangsit dia. Huh? Karena dia tahu, saya instruksikan pasti jalan. Karena mereka tahu saya penguasa yang Tuhan angkat. Anugerah terindah. Ayo nyanyi yuk. Luar biasa. Mainkan musik. Linda, tinggian. Tolong saya dibantu. Mana Serali? Serali mana? Oh ya. Anugerah terindah membuatku dijadikan anak dalam rumahmu. Anugerah terindah membawaku masuk dalam perjalanan ilahi. Anugerah terindah membuatku dijadikan anak dalam rumahmu. Anugerah terindah membawaku masuk dalam perjalanan ilahi. Aku mau dibentuk untuk kerajaanmu. Aku mau diajar oleh Bapakku. Hidupku ku berikan sepenuhnya, dan tak ada kata untuk kembali. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Aku mau dibentuk Mari datang kepada Tuhan. untuk kerajaanmu. Ada rumah pembentukan. Aku mau kepompong diajar Ada oleh pribadi-pribadi yang Bapakku. Tuhan angkat untuk Hidupku menolong kita, ku dalam perjalanan masuk dalam sepenuhnya, rencana Allah, masuk dalam kerajaan. dan tak ada kata untuk kembali. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Silakan duduk.
Siapkan terus hatimu anak-anakku sekalian. Karena panggilan untuk masuk dalam rumah itu bukan panggilan dari manusia, tapi Allah. Ingat caranya, dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kau tuh masih belum menerima pengajaran kebenaran tadi, kau tidak akan bisa dimasukkan dalam bilangan tadi. Air susu yang murni itu dari orang tua rohani. Ya, air susu yang murni ya dan yang ilahi itu kan dari orang tua rohani. Apa itu air susu? Untuk kita yang baru, yang masih punya benih dan lahir menjadi bayi-bayi rohani. Ya, air susu tadi pengajaran firman. Itu yang membuat kita bertumbuh. Bukan sembarangan khotbah dimanapun, tapi air susu berarti dari satu pribadi, pengajaran dari seseorang yang Tuhan angkat. Paham ya? Itu dua pola. Maria sendiri gitu polanya, ibu Yesus. Coba kita lihat Lukas 1 ayat 30. Ketika dia menerima firman, dapat semua? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus di bawahnya ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung ada janin yang dari Allah di dalam rahimnya secara fisik. Kalau kita sekarang secara spiritual. Paham ya? Hah? Firman itu adalah benih Allah, janin Allah yang terbentuk dari respon kita. Dia benih, tapi dia menjadi zigot ketika kita meresponinya. Katakan iya kepada firman, amin kepada firman. Aku mau, jadilah, kan kata Maria gitu ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung, terus apa? Dan akan memberikan seorang anak laki-laki dan hendak engkau namai dia Yesus. Lalu lihat apa respon Maria? Bukan, yang berikutnya 34 ya. Mana dia? 34. Apa katanya? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana? Bukan itu. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut firman Tuhan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika direspon, maka pembuahan terjadi dalam rahimnya. Ketika kau merespon, maka rahim rohanimu mengandung firman kebenaran. Apa itu? Mungkin pengampunan, mungkin untuk mentaati Yesus, mungkin untuk menjadikan Yesus. Ada banyak firman yang diajarkan. Respon selalu. Lahir. Sehingga apa? Ketika lahir dia besar menjadi kehidupan. Firman menjadi daging. Firman menjadi perbuatan, menjadi ekspresi kita. Ekspresi bukan karena firman itu agamawi. Makanya tadi kemarin kita belajarkan dari Efesus 2. Aku ini ciptaan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita renungkan, kita berdoa, renungkan, terus deklarasikan. Sampai dia menjadi sikap hati, menjadi dasar keyakinan dan menjadi bola pikir. Itu berarti apa? Kehidupan siap dilepaskan. Kenapa saya bisa mengampuni? Kenapa saya bisa memberi? Kenapa saya mau berkorban? Itu semua karena pekerjaan firman yang diajarkan oleh Papa Richard dan memberubah hati saya. Dan saya terima. Saya responi, iya saya mau Tuhan, jadilah Tuhan apa yang kau firmankan itu kepadaku. Aku mau melakukannya. Muncul janin, zigot ada, zigot Kristus. Suatu hari kelak dia akan bermanifestasi. Sehingga apa? Pagi hari, malam hari, puasa, saya berdoa untuk anak-anak Kenanga, SMP Kenanga. Tuhan, sampai berurai air mata. Tuhan, aku bela si anu Tuhan. Tuhan, kenapa bisa begitu? Kan Kristus yang mengasihi jiwa-jiwa. Saya mana pernah, saya cuma tahu mengasihi diri saya sendiri. Tapi kenapa sekarang saya bisa mengasihi orang lain, bahkan menunjukkan air mata, bahkan mau berpuasa untuk mereka? Karena zigot, janin sudah menjadi dewasa. Dia bisa menggeliat dan mengekspresikan dirinya. Bukan saya, tapi Kristus yang ada di dalam saya. Itu benih yang Tuhan tanamkan tadi. Terwujud dalam apa? Dalam doa. Terwujud dalam apa? Perbuatan. Terwujud dalam apa? Dalam pemberian, dalam banyak hal. Dalam puji-pujian. Kenapa saya memuji Tuhan begitu luar biasa? Kenapa? Saya punya hati yang sangat menghormati Tuhan. Meski saya tidak melihat dia. Tapi saya total mengekspresikan pujian saya kepada dia. Kenapa? Ada zigot yang sudah menjadi dewasa. Kenapa dia bisa menjadi janin? Karena saya respon. Jadilah firman-Mu Tuhan. Jadi.
Saya renungkan firman, saya berinteraksi dengan firman, saya berdoa, roba beranda bayashaka, saya baca, oh Tuhan, Tuhan, amin, iya Tuhan. Terus, begitu kekristenan dibangun, begitu anak-anak dalam rumah dibangun. Dan Maria, ayat 39, pentingnya kawanan, pentingnya kebersamaan dengan sesama kawanan domba dalam sebuah rumah rohani. Beberapa waktu kemudian, ya, dalam bahasa aslinya beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada siapa? Elisabet. Waktu itu bertugas sebagai imam besar, Imam Zakaria. Elisabet pun terima benih. Benih apa? Yohanes. Tuhan bilang kepada Zakaria, Zakaria, doamu sudah dengar. Istrimu yang mandul itu Elisabet mengandung dan namai dia Yohanes. Dia duluan, mereka selisih 6 bulan. Maria mengandung siapa? Yesus. Ya kan gitu kan? Lalu mereka bertemu, beri salam. Ada salamnya enggak? Ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak benih firman tadi. Respon, ya, anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun cepat kali pindah berusia aku baca. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Benih tadi yang dalam rahim mereka, dalam rahim mereka di sini, dalam rahim kita, rohani kita, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Melonjak dia. Jadi kalau kita saudara, ya, saya ketemu dengan istri Pak Ali, salam Nora, salam Pak SS, udah ada sendalmu? Belum, ini, itu responnya. Sudah didengar banyak orang, kalau batal nggak tahu lah. Gitu kita, jumpa salam, ya, salam Pak, gimana Pak John? Saya Pak John. Pasti dia dengar teguran saya, tegur sapa saya, dia merasakan senang. Kenapa? Benih yang ada di dalam benih yang ada dalam saya itu sumbernya dari Papa Richard semua sama. Gitu dia. Nggak ada beda pengajaran kami. Kalau nanti Pak John di sini, ya, atau Pak Pito di sini, begitu juga pengajarannya tentang Pak Richard. Hanya bahasa beda. Ya, kalau Pak John bilang gini, ngerti kamu Grace? Jadi nakku, jangan kan ngelawan nakku. Gitu dia. Beda logatnya saja beda, ya. Harus setia kamu selalu Grace. Tapi intinya tetap sama. Nah, ya. Kemudian dikatakan, coba ayat berapa lama apa di situ? Ayat berapa ya? Lukas 1 ayat 39. Ya, langsung jumpa Maria. Berangkatlah Maria menuju 39 ya. Oh, ayat 56. Ya, gitu dia terima benih, dia langsung kumpul dengan sesama penerima benih, satu kawanan. Paham ya? Ngerti enggak? Elisabet terima benih firman, kelahiran Yohanes. Kan dengan firman Tuhan berbicara, diterimanya menjadi pribadi namanya Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus. Itu sama dengan kita sekarang, itu merupakan model. Ya enggak pun kita melahirkan secara fisik Yesus, tapi kita melahirkan kehidupan Yesus tadi. Betul, ngerti ya? Kehidupan kasih, mengampuni, menolong, peduli, mencintai Bapa, mencintai firman. Itu bisa muncul dalam diri kita oleh karena ada benih Kristus tadi di dalam kita, dan itu kita lahirkan lewat kata-kata, tindakan dan perbuatan. Paham ya? Nah, tapi dia tetap aja waktu dia terima benih, dia enggak bergabung dengan kumpulan pencemooh, tidak lagi duduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri orang berdosa, di jalan orang-orang munafik, orang fasik, enggak mau lagi dia. Dia bergabung dengan satu kawanan penerima benih bersama. Dan Maria tinggal kira-kira bersama satu kawanan 3 bulan. Kenapa? Jangan sampai gugur benih. Pak Victor bilang, pertemananmu hati-hati. Apalagi pertemanan cewekmu. Itu paling potensi untuk membunuh benihmu. Paling potensi. Sayang, kamu baru retreat, gak rindu kamu sama aku sayang. Habis. Jangan panggil sayang, saya punya nama. Nama saya Butet, panggil Butet. Kenapa kamu gitu sayang? Setan mana yang sudah mencuri hatimu?
Bukan setan mana. Setan yang selama ini ada dalam hatiku udah kuusir. Sekarang yang ada Roh Kudus. Panggil aku Butet. Baru pada retreat iya. Enggak jalan-jalan kita Ted, enggak. Kami mau berdoa sama Miss Maria. Ada yang mau kami doakan. Ada satu teman komsel kami udah hampir masuk paret. Kami mau doakan dia supaya dia kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi gimana hubungan kita? Tak ada lagi hubungan. Kalau kamu bertobat masuk ke rumah orang ini dan hubungan kita bukan hubungan asmara. Tapi hubungan kasih persaudaraan, suci, murni, kudus, mulia. Gitu dia. Jangan mau, hati-hati. Mau dibilang sayang, sayang udah mamam, pret bilang. Mamam, wah aku udah bisa masak. Jangan kan makan, masak pun aku udah bisa. Minimal telur ceplok. 3 bulan. Yesus juga punya kawanan. Maria dan Yusuf terima firman enggak? Maria didatangi sama siapa? Malaikat Gabriel. Yusuf didatangi apa? Malaikat lewat mimpi. Dua-duanya menerima firman dan mereka jadi satu kawanan dengan Yesus. Kita lihat, Yesus juga dia gitu. Enggak tiba-tiba dia kisah itu yang dia kemana? Ke sinagog. Lukas 2 ayat 48. Lihat Yesus sendiri gitu. Enggak ada mau sendiri-sendiri dia. Aku anak Allah kok. Aku baptisan sendiri, pergi aku ke petapaan Karmel. Masuk gua aku berdoa. Aneh kayak gitu. Dan ketika orang tuanya melihat dia, ini kan Yesus kan ini ceritanya kan ada sekali setahun ibadah ke mana Yerusalem ya. Waktu mereka pulang, sudah 1 hari perjalanan pulang, dikiranya dia main sama si JJ. Balik Maria, J, ada kau tengok Yesus? Bu, enggak ada loh bu. Atau dia, enggak ada loh tante. Ya, berarti anak saya tinggal di Yerusalem. Baliklah dia. 1 hari lagi kan, udah 2 hari. Di sana dikatakan selama 3 hari mereka cari, ketemulah Yesus di sinagog, di tempat ibadah berbicara dengan ahli-ahli Taurat yang jenggotnya lebih panjang dari tubuhnya. Orang kan jalan kan kalau pakai selayar kan diangkatnya kan, dia enggak, jenggotnya dia diangkatnya. Karena saktinya dia menguasai Alkitab. Nah, Yesus itu dengan mereka dan mereka kagum dengan hikmat Yesus, pengetahuan Yesus tentang firman. Oke? Ya padahal belum berjenggot, masih 12 tahun kan? Lihat, ketika orang tuanya melihat dia, tercengalang mereka lalu berkata ibu padanya, nak mengapa engkau berbuat demikian? Yalah udah hampir 5 hari, gak nampak terhadap kami. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lihat jawab Yesus. Jawabnya kepada mereka, mengapa? Mami, kenapa kamu cari aku, papi, dedi? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Bapakku yang mana? Maksudmu apa sekarang ini? Kamu ngerti nak yang apa yang kau katakan? Maksudmu kok rumah bapakku itu gedung sinagog itu? Yang ada salibnya sampai 10 di situ. Gedungnya pakai AC. Buar. Lengkap soundnya, pas kebaktian pakai asap-asap. Itu masuk rumah bapak. Nah, kamu mengerti nggak apa yang dimasukkan ayah dan ibumu? Kayak gitu ya. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka karena mereka nggak mengajarkan itu. Masuk rumah bapakku kemana? Kan dia belum jadi Mesias, dia belum dewasa karena anaknya nanti disebut anak Allah dan sebagainya. Belum sampai dia, belum sempurna dia. Kok dia mau rumah bapaknya sekarang? Apa-apaan ini Yesus ini? Siapa yang ngajari dia? Tapi lihat, Roh Kudus bekerja kepada Yesus. Ayat 51. Lalu ia pulang. Yesus pulang bersama-sama Yusuf dan Maria ke Nazaret, rumahnya. Bukan ke sekolah Alkitab, dia ke rumah Yusuf dan Maria. Dan ia tetap konsisten hidup dalam asuhan mereka, pengawasan mereka. Induk ayam tadi. Sampai waktu yang ditentukan ketika dia berumur 30 tahun, dia pergi ke Sungai Jordan, dibaptis, di sanalah baru pas. Inilah anakku, kata Bapa di sorga. Barulah betul dia ada dalam rumah bapaknya. Tapi sebelum dia berumur 30 tahun, dia tetap ada dalam pengayoman orang yang berkuasa.
Maria dan Yusuf. Coba bikin bahasa Inggrisnya. New King James Version. Then he went down with them and came to Nazareth and was subject. Apa subject? Tunduk. Kepada siapa? Yang mengatur dia. 2 Tawarik 6 ayat 6. Sebagai orang yang berkuasa. Siapa? Yusuf dan Maria. Makanya Yesus nggak dikenal sebagai orang suci, orang beri apa dia? Nggak kemana-mana bawa Alkitab, nggak ada. Makanya waktu dia bicara, dia khotbah, orang protes. Dari mana dia tahu semua ini? Bapaknya kita tahu tukang kayu, dan tukang kayu kurang top. Mamanya kita tahu. Jadi dari mana dia bisa ngajarkan seperti ini? Dia lupa ada Yusuf dan Maria yang sudah menerima firman dan sebagai orang yang Tuhan angkat untuk mengajar, membimbing dia sampai dia siap diutus. Itu polanya nak. Yesus saja mengikuti itu. Dia nggak pergi ke gereja Pak Zakaria, Yohanes Pembaptis. Dia nggak pergi ke sinagog. Dia tidak tekankan gereja mana yang aku datang. Tidak, tapi rumah rohani, rumah Yusuf dan Maria, di mana ada Allah di situ dan ada pribadi yang berkuasa atas dia. Kan dia nggak pergi lagi kan, nggak ditulis di Alkitab. Diam-diam Yesus ngambil pakaiannya pakai koper, ransel merah iger, dia lari malam pergi sekolah Alkitab. Nggak ada. Kenapa nggak dilakukannya? Orang tuanya melarangnya. Kan Yusuf Maria malaikat atau roh apa dia? Manusia kan? Tapi dia Tuhan angkat dia. Dan itu adalah 2 orang tua yang miskin. Dari mana kita tahu? Di dalam budaya hukum Taurat, orang kaya kalau bawa persembahan, kalau dia kaya, lembu atau domba. Tapi kalau dia sudah miskin, merpati atau burung tekukur. Kalau udah miskin kali, 2 sukat tepung. Jadi orang tua Maria, orang tua Yusuf, wah itu dia kok nggak tekukur, tepung. Kenapa? Miskin. Tapi Yesus gimana? Nikah berbahaya. Berhasil. Konsentrasi. Sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Berarti supaya benih firman sudah kamu terima, tidak gugur. Yang pertama, harus bersatu dengan kawanan. Punya koneksi yang kuat dengan para mentor. Komunikasikan. Ya, meski kita libur, satu ke timur, satu ke barat. Ingat, kita sedang disiapkan untuk retreat bulan Januari tanggal 5. Sebelum itu terjadi, komunikasi terus berlangsung. Ayat hafalan firman terus. Jadi para mentor yang lebih aktif. Ya, gitu. Karena kan kalau kawanan itu nggak harus terus sama-sama begini, enggak. Tapi komunikasi selalu bagus. Jangan pernah tutupi dosa, jangan pernah. Jangan pernah tutupi kelemahan. Lalu kalau masih sekarang ada dosa, apa itu dosa? Tidak berdasarkan kebenaran. Yang tidak dari iman itu dosa. Ya, pacaran itu dosa karena dia ada dari iman. Enggak ada iman Kristen yang mengajarkan pacaran. Jadi ngapain kau lakukan? Kalau kau enggak keluar dari situ, maka benih percayalah akan bantat. Gak akan pernah bertumbuh. Karena kau masih hidup dalam dosa. Sesuatu yang bukan iman. Yang gak bisa pula kita pasang. Masih pacaran kau cekek kau nanti. Gak perlu begitu. Tapi ada firman. Kalau itu pun gak mampu juga di retreat, gak tahulah saya. Ya, terimalah bagianmu. Ya, kalau mencuri ngomong kotor udah pasti dosa. Pacaran juga begitu nak. Yang ada di Alkitab itu pertunangan. Jadi segala sesuatu yang tidak ada dasar firman-nya, bukan kebenaran dari firman, itu dosa. Ya, jadi kekristenan di rumah Papa Richard melarang orang pacaran. Bukan hanya pelajar. Ya. Yang seperti Pak John ini pun siapa lagi? Yang belum menikah. Henry dilarang pacaran. Karena itu tidak berasal dari kebenaran. Itu bukan pola hidup kerajaan. Dan mereka nggak cewek-cewek kan. Nah, jadi bukan hanya kalian.
sunat. Pak SS, saya mau masuk rumah rohani. Yang mana saya mau disunat? Putus kau. Aduh, ganteng kali dia Pak SB kali. Putus, gak mau, jangan masuk dulu. Karena syarat pertama masuk sunat. Ayo kita nyanyikan lagunya, lagu ini lagi. Anugerah terindah. Haleluya. Anugerah terindah membuatku dijadikan anak dalam rumahmu. Anugerah terindah membawaku masuk dalam perjalanan ilahi. Aku mau dibentuk untuk kerajaanmu. Aku mau diajar oleh Bapakku. Hidupku ku berikan sepenuhnya, dan tak ada kata untuk kembali. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu tangan kita kepada Tuhan. menghanguskanku. Aku mau dibentuk untuk kerajaanmu. Aku mau diajar oleh Bapakku. Hidupku ku berikan sepenuhnya, dan tak ada kata untuk kembali. Semua nyanyi ya. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Aku mau dibentuk untuk kerajaanmu. Aku mau diajar oleh Bapakku. Hidupku ku berikan sepenuhnya, dan tak ada kata untuk kembali. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Aku mau dibentuk Untuk rumah rohani kami, untuk kerajaanmu. Aku mau diajar oleh Bapakku. Hidupku ku berikan sepenuhnya, dan kami juga memberi dan diri tak kami. ada kata untuk kembali. Mengalirkan kekuatan Tuhan atas kami. Cintamu selalu besertaku. Cinta untuk rumahmu. Cinta untuk rumahmu. Cinta untuk rumahmu. Cinta untuk rumahmu. Menghanguskan rumahmu. Menghanguskanku. Terima kasih Tuhan, karena Kau tahu yang paling tepat waktunya untuk kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan sekaranglah waktunya untuk kami yang paling tepat masuk dan dilahirkan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Sekarang waktunya kami dengan penuh tanggung jawab. Kami bertanggung jawab memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Ini panggilan yang paling mulia. Dan saatnya kami berbenah, kami bersiap-siap. Kami siapkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Dipanggil Tuhan sebagai anak-anak kerajaan.
Anak-anak yang dipanggil untuk siap dilatih. Di dalam medan peperangan tidak mengenal malu lagi. Karena tidak ada kamus untuk kalah. Bahkan mundur tidak ada lagi. Hidup dalam rumah-Mu, cinta untuk rumah-Mu. Inilah yang aku rindukan, taat pada Bapakku, Melakukan kehendaknya. melakukan kehendaknya. Cinta untuk rumah-Mu, cinta untuk rumah-Mu, Cinta untuk rumah-Mu menghanguskanku. Mari hidup dalam rumah Tuhan. Hidup dalam rumah, Cinta untuk rumah-Mu. cinta untuk rumah-Mu. Oh, inilah yang aku rindukan. Inilah yang aku rindukan, Taat pada Bapakku. taat pada Bapakku, Melakukan kehendaknya. melakukan Kehendaknya. cinta untuk rumah-Mu, cinta untuk rumah-Mu, cinta untuk rumah-Mu menghanguskanku. Terima kasih Tuhan. Dari dalam hati kami keluar komitmen sebagai bentuk cinta kami kepada Engkau Tuhan. Apa yang telah Kau duluan perbuat bagi kami. Ketika kami masih berdosa, Kau sudah mati bagi kami. Kami jawab respon ini Tuhan. Kami siapkan diri kami Tuhan. Kami siap memasuki area yang baru, jalan yang baru. Perjalanan ini begitu indah. Ada dengan saudara-saudara kami, ada dengan Bapa kami, ada dalam perjalanan yang luar biasa. Wow, cinta untuk rumah-Mu. Cinta untuk rumah-Mu. Haleluya. Rindukan. Taat pada Bapakku, melakukan kehendaknya. Cinta untuk rumah-Mu, cinta untuk Haleluya. cinta untuk rumah-Mu menghanguskanku. Ada kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Allah yang diberikan kepada kita, diingininya dengan cemburu. Dia ingin menolong kita sampai berhasil. Haleluya. 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 Bangkitlah anak-anak Allah. Datangilah terang itu. Terang yang ada di tengah-tengah kita. Dia sedang bekerja bagi kita. Oh, mari sorakan. Mari berdoa. Mari teriakan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Tetap berkemenangan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan. Satu peninggian kepada peninggian berikutnya. Allah sendiri yang akan membawa kita bersama-sama. Satu perjalanan yang luar biasa akan kita
lewati bersama-sama. Ini yang Allah janjikan bagi kita. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya.